Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, Engkau Tuhan, Kau yang ku percaya. Ini segenap hidup kami pakai seturut kehendak-Mu. Oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih Yesus. Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Gereja Betani Batam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kali ini kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Sebelum masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersama-sama, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat kesempatan kali ini. Kami boleh dimenangkan untuk mengikuti ibadah kami tengah minggu ini, Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami. Dan kini tiba saatnya bagi kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, memperlengkapi setiap kami, juga melembutkan hati kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus menjadi bekal bagi kami menjalani hidup ini dalam melayani Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami tanpa terkecuali, terlebih hamba-Mu. Biarlah ada bahasa yang boleh kami pelajari bersama-sama yang sederhana Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti sekarang ini, kita sedang ada dalam wabah, masih ada dalam wabah, belum berakhir. Banyak orang mengalami kekhawatiran, takut, bahkan rasa cemas. Siapa yang tidak pernah mengalami rasa takut atau khawatir, bahkan kecemasan? Setiap kita pasti pernah mengalami rasa itu. Atau bahkan saat ini kita sedang mengalami rasa takut itu. Kita sedang mengalami kekhawatiran. Kita sedang mengalami kecemasan. Itu bisa takut akan masalah ekonomi, takut masalah keluarga, atau takut akan masalah pekerjaan, bahkan takut akan masa depan. Atau juga orang mengalami takut ketika ditinggal orang-orang yang dikasihi. Dan masih banyak lagi situasi atau keadaan yang menyebabkan rasa takut, khawatir, atau cemas muncul dalam diri setiap kita. Dan jikalau saat ini Bapak Ibu mengalami rasa takut, jangan berkecil hati. Kalau mengalami rasa khawatir ataupun cemas, sekali lagi jangan berkecil hati, karena itu hal yang manusiawi, asal tidak berlebihan. Rasa takut dalam batas yang normal atau batas yang wajar menolong kita untuk hidup lebih berhati-hati, untuk hidup tidak ceroboh. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, banyak orang-orang hebat dalam Alkitab juga mengalami rasa takut, khawatir, dan cemas. Siapa yang tidak kenal dengan Abraham? Abraham juga mengalami rasa takut. Demikian juga dengan Daud, pahlawan yang gagah perkasa, mengalami rasa takut. Elia, nabi Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, juga mengalami rasa takut. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terkecuali Tuhan Yesus Kristus juga mengalami rasa takut. Ketika di Taman Getsemani, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam badai, kita bisa mengalami khawatir, ketakutan, bahkan cemas. Namun percayalah, masih ada pengharapan meskipun kita ada di dalam badai. Karena itu, saya mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Dan pada kali ini Bapak Ibu, saya beri tema renungan kita, ada pengharapan di dalam badai. Karena itu kita akan baca di dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak asing bagi kita semua. Kita sudah sering membacanya mungkin, kita juga sudah sering mendengarkan hamba-hamba Tuhan berkhotbah dari bagian ini, tetapi tidak ada salahnya
Kembali kita belajar dari bagian ini pada malam hari ini. Diceritakan di dalam kisah ini, Yesus dan para murid selesai melakukan pelayanan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, kemudian mereka bertolak ke seberang. Ketika mereka dalam perjalanan, sekonyong-konyong terjadi badai, ada tofan. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Danau Galilea memang biasa terjadi badai. Dan para murid, khususnya Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, dan kawan-kawan begitu, harusnya tidak kaget dengan keadaan ini. Karena profesi mereka adalah nelayan yang biasa mencari ikan di danau tersebut. Harusnya mereka tidak kaget. Namun, kalau kita perhatikan kali ini, mereka sangat ketakutan. Ini menandakan bahwa badai yang terjadi bukan badai biasa. Lalu para murid membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Mengingat sebelumnya Yesus melakukan pelayanan di sepanjang hari dan adalah wajar bagi Yesus ketika dia membutuhkan istirahat. Adalah wajar ya Bapak Ibu, karena Kristus kita tahu bersama 100% Allah, dia juga 100% sepenuhnya manusia. Kemudian singkatnya Yesus meredakan badai tersebut dengan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat 40 dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan para murid tidak menjawab pertanyaan Yesus. Sepertinya kisah ini memberi sorotan perhatian kepada pribadi Kristus, sehingga setiap pembaca bisa memposisikan dirinya masing-masing. Apa yang mau dijawab? Apa jawaban kita? Apa jawaban Bapak, Ibu, dan saya? Ketika ada bersama-sama dengan Kristus, terjadi badai, lalu kita bangunkan Kristus, lalu Kristus bertanya kepada kita, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Apa jawabannya? Bapak, Ibu yang menjawab dan saya. Atau mungkin kita memuji dia, memuji Kristus. Seperti yang dilakukan para murid. Terkagum-kagum, siapa gerangan orang ini sehingga badai dan danau pun menjadi taat kepadanya. Kalau kita perhatikan kisah ini, murid-murid hidup bersama dengan Kristus. Makan bareng, tidur bersama, pelayanan bersama, tetapi masih juga dalam tanda kutip mencurigai atau berprasangka buruk kepada Kristus dengan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli jika kita binasa?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, kebiasaan yang terjadi dalam hidup kita, biasanya ketika kita mengalami badai dalam hidup, ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan, seringkali dalam tanda kutip kita juga berpikiran buruk kepada Allah. Tuhan, aku sudah melayanimu. Tuhan, aku sudah setia. Tuhan, aku sudah melakukan perintahmu. Kenapa kami mengalami badai? Tuhan gak peduli lagi kepada kami kah? Seringkali itu yang dipertanyakan anak-anak Tuhan. Dan kita melihat di sini, para murid melakukan hal yang sama. Itu menandakan perwakilan bagi anak-anak Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini, Tuhan Yesus menangani para murid dengan sangat lembut. Dia tidak menolak para murid karena ketidakpercayaan mereka. Kristus hanya menanyakan pertanyaan kepada mereka yang begitu menyentuh. Dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan Yesus terlihat sangat mengasihi umatnya. Dia tidak menangani orang-orang percaya sesuai dengan dosa-dosa mereka, atau membalas sesuai dengan dosa-dosa mereka, sesuai dengan kesalahannya. Kristus tahu kelemahan kita. Kristus tahu iman kita lemah. Namun dia tidak membuang kita. Dia tidak menolak kita. Bahkan Bapak Ibu, buluh yang terkulai tidak akan dia patahkan. Bahkan bisa dikatakan dia malah mengangkat kita pada waktu kita jatuh. Dia memulihkan kita pada waktu kita bersalah. Sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin tekankan kepada para murid pada waktu itu dan kepada kita pada saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika terjadi badai,
kita fokus pada badai yang mengamuk, dan kita lupa kalau ada Kristus yang menyertai. Ketika kita mengalami situasi sulit, mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesedihan, percayakah kita kalau Kristus menyertai kita? Dan kalau kita perhatikan, setelah badai reda, murid-murid tetap mengalami ketakutan. Tadinya takut karena ada badai, karena ada tofan. Sekarang dia ketakutan karena mereka berhadapan dengan seseorang yang disertai kuasa ilahi yang mampu menaklukkan badai. Inilah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, seperti yang terjadi pada kisahnya Ayub, kita tahu bersama bahwa Ayub dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tetapi, apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Badai pun datang dalam hidup Ayub. Harta hilang, anak melayang, kalau bisa dikatakan istri tidak pulang, badan penuh korengan. Ini terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan Yesus pun mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa sukar. Kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam urusan rumah tangga, keuangan mungkin juga kesedihan, dan macam-macam lagi. Tetapi jangan sampai situasi-situasi itu menghilangkan kebahagiaan dan sukacita dalam diri kita. Karena kebahagiaan kita, sukacita kita, bukan karena tidak ada badai, tetapi kebahagiaan yang sejati dan sukacita yang sejati, sekalipun ada di dalam badai, kita masih tetap bisa percaya kepada Yesus. Karena itu, dalam kisah ini, waktu Kristus menenangkan badai, apa yang dapat kita lihat dalam peristiwa itu? Apakah yang kita lihat hanya badainya saja? Atau yang kita lihat dalam badai, tapi bersama dengan Yesus? Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita ada dalam situasi yang sulit, apa yang kita lihat? Apakah yang kita lihat persoalannya atau fakta bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan kita? Ketika kita membaca kisah ini, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita lihat? Yesus bersama dengan para murid atau Yesus yang tidur? Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita harus memilih yang mana yang mau kita garis bawahi, yang mana yang mau kita soroti. Karena itu, saya coba kutip satu bagian kitab firman Tuhan yang lain di dalam Roma pasal 8 ayat 39 Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, mungkin ketika kita ada dalam badai, ketahuilah, mungkin ada kesulitan, ada pergumulan, ada 4 situasi ketika kita ada di dalam badai. Kadang-kadang, waktu kita ada di dalam badai, lalu Tuhan datang, lalu menenangkan badainya. Seperti yang dialami dalam kasusnya para murid. Ketika badai itu datang, Tuhan menenangkan badainya. Kalau itu terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, bersukacitalah, karena Tuhan menenangkan badai. Tetapi ada situasi yang kedua, di mana waktu kita menghadapi badai, kita berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita berdoa dan memohon, lalu Tuhan datang, tetapi Tuhan tidak tenangkan badainya. Tapi Dia tenangkan umatnya. Tenang anakku, ada kami, ada saya, ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai. Itu situasi yang kedua. Tapi ada situasi yang ketiga, di mana ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan, Tuhan datang, tidak tenangkan badainya, tidak tenangkan umatnya, tapi kadang-kadang Tuhan mengajak kita berjalan di dalam badai.
dengan berkata, "Mari anakku, kita lalui badai, datang kepadaku." Tuhan tidak tenangkan badainya, Tuhan tidak tenangkan umatnya, tapi dimintanya kita datang kepadanya di dalam badai. Namun ada situasi yang keempat, ketika Tuhan diam. Di mana situasi Bapak Ibu dan saya? Jika Tuhan datang dan menolong Bapak Ibu, bersukacitalah. Jika Tuhan datang dan menenangkan Bapak Ibu, bersyukurlah. Jika Tuhan datang lalu mengajak Bapak Ibu berjalan bersamanya di dalam badai, percayalah bahwa apa yang dilakukan yang terbaik. Dan ketika Tuhan diam, bersyukurlah dan percayalah bahwa Dia masih tetap menyertai Bapak Ibu dan saya. Karena itu, dalam keempat situasi ini, masihkah kita percaya kepada Dia bahwa Dia Allah yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita? Saat ini, apa yang menjadi persoalan dalam hidup Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian? Saya juga punya persoalan. Setiap kita masing-masing punya persoalan yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, bahkan khawatir. Tetapi dalam sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saya membagikan dua hal Bapak Ibu. Ketika menghadapi situasi yang sulit, sekalipun ada di dalam badai, percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Masih ada harapan, meskipun di dalam badai. Karena itu, ada dua hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, jangan takut. Meskipun kita ada di dalam badai, jangan takut Bapak Ibu. Apa sih yang saya maksud dengan jangan takut? Yang saya maksudkan di sini, jangan takut bukan sama sekali menghilangkan rasa takut. Bukan Bapak Ibu. Sama sekali bukan itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah jangan takut. Yang saya maksudkan di sini bukan berarti juga kita tidak percaya Tuhan mampu menolong. Waktu saya bilang jangan takut, bukan berarti menghilangkan rasa takut. Meskipun Tuhan mampu menolong, Dia mampu untuk menolong memang, tetapi jangan takut yang saya maksudkan di sini, jangan takut meskipun iman kita kecil. Meskipun iman kita lemah, Dia tahu semuanya itu. Meskipun iman kita tidak murni, janganlah takut untuk datang kepada Dia. Percayalah Bapak Ibu, Dia tidak akan patahkan bulu yang terkulai. Jangan takut. Seperti para murid, ada bersama dengan Kristus, mengalami badai, mengalami dalam tanda kutip ketidakpercayaan, bahkan mempertanyakan kredibilitas daripada Kristus dengan berkata, "Tuhan, Guru, apakah Engkau tidak peduli jika kita binasa?" Dan Kristus menanganinya dengan sangat lembut. Tidak dipatahkannya bulu yang terkulai. Dia tetap menangani para murid dengan penuh kasih. Karena itu, jangan takut sekecil apapun imanmu, selama apapun imanmu, percayalah, datang saja kepada Dia, karena Dia Allah yang akan selalu menyertai Bapak Ibu dan saya. Lalu yang kedua, percaya saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengatasi hukum alam. Dari peristiwa ini kita bisa tahu bahwa Yesus mengatasi hukum alam. Danau dan badai pun taat kepadanya. Dia Tuhan yang mengatasi maut, ya, Dia bangkit dari maut. Dia Tuhan yang mengatasi jarak, ya, Dia berdoa di sini yang jaraknya puluhan mil bisa sembuh. Itulah Allah yang kita sembah. Dia Tuhan yang memegang kendali atas seluruh alam semesta. Memegang kendali atas segala sesuatu. Karena itu, ketika Tuhan punya rancangan dalam diri Bapak Ibu dan saya, rancangan itu pasti digenapi. Bukankah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera? Dan percayalah bahwa rencananya indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal tadi yang bisa kita pelajari melalui renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ada pengharapan di dalam badai. Ada pengharapan meskipun di dalam badai. Yang perlu kita lakukan, jangan takut meskipun imanmu kecil, imanmu lemah, iman kita kecil, iman kita lemah, tetapi percayalah, tetaplah datang kepadanya
bergantung dan berharap hanya kepadanya. Dia tidak akan patahkan bulu yang terkulai. Yang kedua, percaya saja bahwa rancangannya adalah yang terbaik. Meskipun di dalam badai, percayalah jika Dia menyertai, amanlah jiwa kita jika bersama dengan Dia. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita biasa disebut sebagai orang percaya. Namun, yang menjadi hal yang paling sulit dalam hidup kita, ketika kita harus percaya. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk percaya. Namun untuk percaya, begitu sulit bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, seharusnya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebagai orang percaya, harusnya sepatutnya kita percaya. Karena itu Bapak Ibu, di dalam Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ingatlah, meskipun di dalam badai, ada tetap pengharapan bagi kita. Orang yang percaya kepada Kristus. Jangan takut, percaya saja. Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Meskipun di dalam badai Tuhan, kami tahu ada pengharapan selama kami terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Ajar setiap kami supaya kami tidak takut, tapi sekecil apapun iman kami, selemah apapun iman kami, mungkin iman kami tidak murni, tetapi biarlah kami punya keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan beracara dalam diri setiap kami, dan ajar setiap kami supaya kami terus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu, ajar setiap kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami melalui Roh-Mu yang suci, memberi kami kekuatan dan kemampuan, supaya kami cakap menanggung segala sesuatu. Meskipun ada di dalam badai, kami tetap berjalan bersama dengan Kristus. Saya mengucap syukur, Kamu rapi setiap kami tanpa terkecuali, supaya kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan yang terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mungkin ada persoalan pergumulan dalam hidup kami, tapi biarlah kami terus memusatkan perhatian kami terhadap Kristus. Kami percaya Dia ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu menolong dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami simpan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan di ujung ibadah kami juga rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah dan lakukanlah, dan terimalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus, dan juga persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun setiap hidup kita, menolong setiap hidup kita, supaya hidup kita tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikan-kebaikannya, mulai hari ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya terima berkat Tuhan. Mari bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.